Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Injil Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-59 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-59 sampai ayatnya yang ke-62. Jika teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua, ya. Beginilah firman Tuhan, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus, ya, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan.
Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih mempercayakan kami nafas kehidupan, supaya kami terus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang menjamah setiap hati, jiwa, dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Supaya sungguh Tuhan, setiap kami yang berada di rumah mendengarkan firman Tuhan ini benar-benar fokus dan terarah kepada firman Tuhan saja. Tuhan, yang kiranya juga pakai hamba-Mu ini, biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak remaja ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengawal dan melindungi hamba-Mu ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan, bukan perkataanku yang hamba yang sampaikan, tapi biarlah perkataan Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pernah nggak kita merasa insecure? Atau kita merasa ada yang kurang dengan diri kita sendiri dan merasa tidak cukup? Pernah nggak kita itu menyalahkan diri sendiri apabila ada sesuatu yang terjadi tapi tidak sesuai dengan harapan kita? Pernah nggak kita menghakimi dan menuduh diri kita sendiri kalau seandainya kita melakukan sebuah kesalahan? Atau kita pernah nggak menolak dan membenci dengan diri kita sendiri ketika kita sedang jatuh dan gagal? Teman-teman, hari ini kita membahas sebuah tema, Why am I insecure? Kenapa aku merasa kurang dan tidak cukup dengan diriku sendiri? Teman-teman, insecure merupakan salah satu masalah yang acap kali mengganggu hidup kita, baik mereka yang usia tua maupun muda. Nah, pertanyaannya ialah mengapa kita bisa insecure? Kenapa kita bisa merasa tidak cukup dengan diri kita sendiri? Kenapa kita suka menyalahi diri kita sendiri ketika kita mungkin gagal, melakukan kesalahan dan sebagainya? Pertanyaan ini sebenarnya ada banyak faktor, teman-teman ya. Ada banyak faktor yang bisa membuat orang itu insecure. Ada banyak faktor. Tapi hari ini saya hanya mencantumkan 3 hal yang bisa membuat orang itu insecure. Yang pertama, kita merasa insecure karena ada akar permasalahan besar yang belum kita selesaikan. Ya, ada akar yang harus kita terlebih dahulu cabut dan selesaikan. Masalah itu adalah dosa. Teman-teman, dosa membuat manusia itu mengalami keterpisahan dengan Allah kita, yaitu pencipta kita. Dosa itu juga merusak hubungan kita dengan sesamanya kita. Dosa itu merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Makanya orang bisa insecure, mereka bisa benci sama diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, dosa itu merusak hubungan kita dengan alam semesta ini. Teman-teman, dosa itu membutakan dan menggelapkan mata kita dari penilaian Allah tentang kita. Teman-teman, penilaian Allah tentang siapa kita, ya, identitas kita siapa di hadapan Tuhan, itu ditutupi oleh dosa, ya, ditutupi dengan gelapnya dosa. Sehingga yang sering terjadi ialah identitas kita itu menjadi kabur. Self-image kita, gambar diri kita menjadi rusak. Kenapa? Karena identitas kita sebagai ciptaan itu kan sumbernya asalnya dari pencipta kita, dari Allah. Identitas kita itu bukan dari perkataan orang lain, bukan menurut si A, menurut si B, juga bukan dari dunia ini. Nah, teman-teman, kalau kita sudah terpisah dengan Allah, begitu ya, kalau kita sudah terpisah dengan Allah, otomatis kita kehilangan arah, kita kehilangan jati diri kita hilang identitas kita. Makanya banyak orang mengalami insecure ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka tidak lagi dekat dengan Tuhan, mereka bisa insecure. Teman-teman, insecure itu terjadi ketika kita membiarkan telinga kita untuk mendengar apa penilaian dunia ini terhadap kita. Kita terlalu sering membuka telinga kita untuk mendengar perkataan orang lain tentang kita. Teman-teman, dunia ini memberikan definisi kalau kita itu mau cakep, mau good looking, ya, mau cantik, mau cakep, itu tuh punya syaratnya. Harus begini, harus begitu, harus begini. Wajah kita tuh harus begini, gitu ya, tidak boleh seperti itu. Kulit kita tuh harus begini, nggak boleh begitu, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang lain dan dunia ini, maka mereka akan mengatakan kalau kita tuh nggak good looking, kita tuh nggak sukses, kita bukan orang yang bijak. Nah, ini seringkali membuat kita tuh menjadi insecure.
Padahal teman-teman, Kristus mengatakan di dalam Alkitab bahwa apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia ini itu dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini itu dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab, kita bisa melihat bahwa kriteria dan konsep Allah itu selalu bertabrakan dengan konsep dunia ini. Selalu bertolak belakang. Apa yang penilaian Tuhan tentang kita sama penilaian dunia tentang kita itu selalu bertolak belakang. Kriteria Allah, konsep Allah dengan kriteria dan konsep dunia itu selalu tidak sama, selalu bertabrakan. So, teman-teman, kalau kita kembali dengan pertanyaan tadi, ya, dengan masalah dosa tadi, kalau kita itu disconnect dengan Allah, kita jauh dari Allah, kita terpisah dengan Allah, maka kita akan insecure parah, ya. Maka kita akan insecure parah dan rusak image kita. Ya, gambar diri kita menjadi rusak kalau kita jauh dari Tuhan dan tidak dekat dengan Tuhan. Nah, ada berita baiknya di permasalahan yang pertama ini. Ada berita baiknya. Kabar baiknya adalah akar utama ini yang membuat seseorang itu insecure, dosa, itu sudah diselesaikan dan telah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Masalahnya adalah, apakah kita mau terima dan mau kembali kepada Tuhan? Masalahnya, apakah kita mau kembali lagi dengan Allah sang pencipta kita? Apakah kita mau menerima ajakan untuk mendekat kembali ke dalam pelukan Bapa itu dan mau bertobat dengan hati dan jiwa yang hancur? Pertanyaannya adalah, coba tanya dengan diri kita sendiri. Apakah kita mau kembali sama Tuhan? Apakah kita mau terima ajakan untuk dekat lagi sama Tuhan? Connected lagi sama Tuhan? Coba tanya pada diri kita masing-masing. Yang kedua, kita insecure karena ada masa lalu yang belum selesai. Ya, kita insecure karena ada masa lalu yang belum selesai. Teman-teman sekalian, mungkin kita punya masa lalu yang kelam, ya. Entah di masa lalu kita pernah gagal, kita pernah ditolak, keberadaan kita itu tidak diinginkan oleh keluarga, atau mungkin juga kita masih punya kepahitan dan kegagalan yang belum diselesaikan. Kita harus belajar untuk berdamai dengan masa lalunya kita, ya. Karena apa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk bisa menerima dan berdamai dengan masa lalu kita. Teman-teman sekalian, darah Kristus itu memampukan kita untuk bisa bilang, iya ya, aku di masa lalu pernah gagal. Aku pernah mengecewakan orang. Aku pernah terluka di masa lalu. Teman-teman, di saat itu kita harus membuka hati kita dan mengizinkan Allah Roh Kudus untuk memulihkan luka yang ada di masa lalu kita itu. Oleh sebab itu, di titik ini kita perlu untuk terus dan tetap stay di dalam Tuhan. Kita harus tetap punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita yang terluka itu dipulihkan. Semua yang kotor di masa lalu kita itu mau dibersihkan dan disucikan oleh Tuhan. Teman-teman, jaga terus hati kita dengan membaca dan merenungkan perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita terus jaga untuk kita itu tetap di dalam Tuhan, dekat terus sama Tuhan. Dan kita juga perlu berada di dalam komunitas dan sahabat yang sehat. Karena Tuhan seringkali membentuk dan mengasah kita menjadi pribadi yang cukup di dalam Tuhan, itu melalui sesama kita. Karena firman Tuhan pernah berkata, Tuhan membentuk kita dengan sesamanya, ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya kita bisa jadi orang yang dibentuk oleh Tuhan, cukup, ya, menjadi orang yang cukup, menjadi secure, menjadi enough di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang permasalahan yang ketiga. Kenapa orang itu bisa insecure? Yang ketiga, orang insecure juga karena hilang figur orang tuanya, ya. Entah itu hilang figur mamanya atau hilang figur papanya. Papa mamanya masih ada, tapi mungkin tidak berperan dengan baik di dalam rumah tangga, tidak dekat dengan anaknya, begitu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita perlu dan membutuhkan orang yang profesional. Kita butuh yang namanya kakak rohani, kita butuh hamba Tuhan, kita butuh konselor yang akan membantu kita untuk menyadari bahwa hal itu harus diselesaikan. Ya, orang-orang yang profesional yang tadi itu seperti hamba Tuhan, kakak rohani, atau juga konselor,
yang akan membantu kita untuk menyadari bahwa ada hal yang harus dipulihkan di dalam diri kita. Nah, hal ini tentu diperlukan pemulihan hubungan antara kita dengan orang tua kita, ya. Kita perlu yang namanya keterbukaan. Kita harus datangin orang tua kita untuk bisa dipulihkan, begitu ya. Jadi di poin ini kita tidak bisa sendiri. Kita butuh hamba Tuhan yang mendoakan kita, yang ada kakak rohani yang mendampingi, yang mengarahkan kita untuk bisa supaya kita pulih nih sama orang tua kita, supaya figur ini tuh akhirnya bisa diisi lagi melalui mereka yang Tuhan tempatkan sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan kita di dalam komsel atau juga mungkin di dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai mereka. Teman-teman, bukan hanya sekedar kita saja yang pernah insecure, tapi di dalam Alkitab pun ada seorang tokoh yang besar dan hebat yang pernah gagal, yang mungkin dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak cukup dengan dirinya sendiri. Ia bernama Petrus, ya. Ia bernama Petrus. Seorang pemimpin di gereja mula-mula, salah satu murid yang dekat dengan Tuhan, orang yang di awal-awal punya confidence yang begitu hebat. Dia berani berkata bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Jadi di dalam konteks ini Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kalian semua murid-muridku akan tergoncang imannya, akan meninggalkan aku ketika aku disiksa dan ditangkap oleh orang banyak. Tapi di saat itu Petrus dengan confident-nya, dengan percaya dirinya, dia berkata, Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Padahal si Petrus ini tuh sudah diperingati Kristus bahwa ia akan menyangkal Kristus, begitu ya. Tetapi sekali lagi dengan keyakinan yang penuh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau. Teman-teman, perkataan Petrus ini memiliki dampak dan power yang luar biasa, ya. Sampai semua murid yang lain pun mengatakan kalimat yang sama dengan Petrus. Mereka juga berkata bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Tuhan, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Tapi kita tahu bahwa di dalam Alkitab mencatat si Petrus akhirnya menyangkal Kristus 3 kali. Ia tidak mengakui bahwa ia mengenal Kristus. Dia menyangkali bahwa dia dekat dengan Kristus. Nah, pertanyaan ialah apakah Kristus menghakimi dan menuduh Petrus? Tidak, teman-teman. Yesus sama sekali tidak menghakimi dan menuduh Petrus. Kristus hanya berpaling dan memandang Petrus. Ketika Yesus berpaling, ya, dan dia memandang kepada Petrus, Petrus langsung teringat dengan perkataan Kristus bahwa sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu firman Tuhan mencatat apa? Firman Tuhan catat bahwa lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Teman-teman, ketika Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya, ia merasa kalau dia itu gagal menjadi pengikut Tuhan. Perbuatan penyangkalan yang ia lakukan kepada guru yang ia kasih itu membuat Petrus itu hancur hatinya. Mungkin di saat itu ia merasa insecure, ya, merasa tidak pantas, merasa gagal, merasa bodoh sekali melakukan pengkhianatan dan penyangkalan kepada Kristus. Teman-teman, kalau kita pernah dengar seorang pendeta yang bernama Raditya Oloan, ya, dia pernah mengatakan bahwa jangan pernah kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma, ya. Mungkin ketika kita sedang jatuh, kita gagal, orang-orang di sekitar kita menghakimi kita. Mereka menolak kita, mereka mengkritik kita. Mereka bilang mungkin kamu sudah gagal, kamu sudah tidak pantas, kamu sudah hancur, kamu tidak punya masa depan, kamu brengsek dan bobrok, kamu tidak pantas lagi menjadi hamba Tuhan, kamu tidak lagi pantas menjadi orang Kristen, kamu tuh menjadi aib bagi keluarga. Padahal teman-teman, di titik itu, di saat kita sedang gagal, kita sedang insecure, kita memerlukan, kita membutuhkan pertolongan. Kita butuh untuk dirangkul, kita butuh untuk dikasihi dan diterima kembali. Tapi acap kali kita tidak menerima itu dari orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan dan kita pegang bahwa di saat hidup kita sedang terpuruk sekalipun, di saat kita sedang berada di titik terendah, kita gagal, kita melakukan kesalahan yang begitu fatal, masih ada Tuhan di sana yang menerima kita apa adanya. Pribadi yang mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Dia adalah Kristus. Pribadi yang selalu menanti kepulangan kita. Dia yang selalu ada untuk kita. Teman-teman, ketika Petrus gagal, Kristus sama sekali tidak pernah menghakimi Petrus. Kristus tidak pernah menolak kepribadian Petrus.
Tapi yang Yesus lakukan ialah ia memperkokoh dan menerima Petrus kembali. Kristus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Teman-teman, pertanyaan ini yang Yesus lontarkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia berjumpa dengan Petrus. Dia tidak menghakimi, tetapi Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian Petrus menjawabkan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Teman-teman, meskipun Petrus sudah melukai hati Tuhan, Petrus sudah mengecewakan Tuhan, tetapi Kristus tidak pernah mereject Petrus kembali. Tapi dia merangkul, menerima, memperkokoh imannya Petrus, memantapkan hatinya Petrus untuk mengikuti Kristus. Kristus mengatakan apa? Kristus mengatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman lihat, Yesus itu memberikan kepercayaan yang baru bagi Petrus, memberikan sebuah kesempatan lagi kepada Petrus yang pernah melukai hati Tuhan. Meskipun Petrus sudah gagal, pernah menyangkal Kristus 3 kali, Kristus tetap menerima Petrus kembali. Bahkan Tuhan pulihkan dia, Tuhan sayang kembali kepada Petrus. Tuhan percayakan kesempatan dan tanggung jawab yang baru kepada Petrus. Dampaknya apa teman-teman? Dampak dari penerimaan dan pemulihan dari Tuhan Yesus kepada Petrus, dampaknya adalah melalui khotbah Petrus, melalui khotbah Petrus ada 3.000 orang yang dimenangkan oleh Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan. Bayangkan, orang yang dulunya melukai hati Tuhan, terus kemudian dia diterima kembali sama Kristus, dipulihkan, dimantapkan lagi imannya. Tuhan pakai Petrus yang gagal itu, melalui khotbahnya, ada 3.000 orang yang dimenangkan oleh Tuhan dan mereka menjadi orang percaya. Ada 3.000 orang yang bertobat di hadapan Tuhan melalui khotbah Petrus. Tuhan itu pakai Petrus menjadi rasul yang membangun umat Tuhan dan gereja. Bahkan di akhir hidup Petrus, dia rela mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib, tapi dalam posisi yang terbalik. Kalau Yesus itu kepalanya di atas dan tangannya seperti ini, maka Petrus kepalanya di bawah, karena dia merasa tidak pantas untuk mati seperti guru yang ia kasihi itu. Saudara, bukankah di dalam Kristus kita diajarkan bahwa apapun bentuk fisik kita, apapun bentuk fisiknya kita, suku apapun kita, apapun warna kulit kita, sedalam apapun kita gagal dan hancur, Tuhan masih mengasihi kita. Segelap apapun dosa dan masa lalu kita, Tuhan telah mati bagi kita. Dia mengasihi kita, Dia menerima kita kembali, dan Dia mencintai kita. Teman-teman, Tuhan itu terima kita apa adanya. Tuhan terima kita seutuhnya. Dia tebus engkau dan saya. Dia sembuhkan luka-luka kita yang ada di masa lalu kita. Semua penyakit kita itu dipikul oleh Tuhan. Dia mau pulihkan semua trauma dan kepahitan kita. Dia akan ubah masa lalu kita yang gelap itu dan penuh kegagalan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukankah hanya kita temukan semuanya itu di dalam Kristus? Dia terima kita apa adanya. Dia terima kita yang terluka. Dia terima kita yang gagal ini. Tapi Tuhan tidak mau kita begitu-begitu aja. Tuhan mau hidup kita mengalami banyak pemulihan. Tuhan mau kita menjadi orang yang bertobat dan cinta lagi sama Tuhan, yang dekat lagi sama Tuhan. Dia nggak mau melihat kita, orang yang dikasihinya, berkubang dan menikmati dosa favorit kita. Teman-teman, melalui darah Kristus, melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, identitas kita yang dulunya adalah orang yang terkutuk, orang yang binasa, orang yang dibenci oleh Allah, diubah menjadi orang yang diselamatkan dan dikasihi oleh Allah karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita ini menjadi milik kepunyaan Allah seutuhnya. Kita ini menjadi anaknya Allah seutuhnya. Dulu kita adalah budak dosa, kita terbelenggu oleh dosa. Sekarang kita diubahkan menjadi orang yang merdeka, bahkan kita lebih daripada pemenang. So teman-teman, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak perlu lagi merasa insecure dengan orang lain. Karena setiap kita adalah desain yang punya kelebihan, punya kekurangan, dan punya keunikannya masing-masing. Teman-teman, seharusnya kita menilai dan melihat diri kita itu seharusnya di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Engkau dan saya berharga bukan karena kelebihan dan kecakapan kita.
bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan juga karena kita berpendidikan S1, S2, S3, bukan. Karena semuanya itu bisa hilang dalam sekejap mata. Semua yang ada pada kita dalam dunia ini akan berubah. Tapi engkau dan saya itu berharga hanya karena Kristus telah mati bagi kita dan bangkit dari kematian. Teman-teman, Dia yang mengasihi kita itu, ya, Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah yang setia. Kasihnya dan kepribadiannya itu tidak pernah berubah dari dulu sampai dan selama-lamanya. Nah, kalau seandainya kita gagal, ya, kalau seandainya kita gagal, kita melakukan suatu kesalahan yang fatal, jangan sampai kita membenci diri kita sendiri. Jangan sampai kita insecure lagi. Stop untuk menghakimi dan menuduh, bahkan mempersalahkan diri sendiri. Stop untuk berhenti untuk membenci dengan diri kita sendiri. Teman-teman, kalau kita seandainya gagal, kita merasa tidak pantas, harusnya kita datang sama Tuhan. Kalau kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita, kita tidak perlu insecure. Wajar sekali kalau seandainya kita pernah gagal. Semua orang di dunia ini pernah gagal kok, ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nggak apa kalau seandainya kita gagal. Kita cerita sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Dia yang menerima kita. Tuhan itu bisa pakai kegagalan kita untuk membuat kita tuh level up, naik tingkat begitu ya. Bisa menjadi orang yang memberkati banyak orang. Sekarang masalahnya ketika kita insecure, ketika kita lagi ada masalah, ketika kita sedang gagal atau berada di titik terendah dalam kehidupan kita, kita mau datang nggak sama Tuhan? Kita mau cerita nggak sama Tuhan? Kita mau buka nggak hati kita supaya dipulihkan oleh Allah, untuk dibersihkan oleh Allah Roh Kudus? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami. Ketika kami berdosa, ketika kami gagal, ketika kami sedang hancur dan dihindari oleh banyak orang, kami mau belajar untuk datang kepada Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menerima kami, Tuhan merangkul kami, Tuhan menanti kedatangan kami. Tuhan rindu melihat kami itu dekat lagi kepada Tuhan, supaya kami punya masa lalu yang mungkin yang gelap, punya masa lalu yang begitu kelam dan jahat, itu dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan menjadi orang yang punya masa depan yang penuh kemenangan, orang yang punya pengharapan ke depannya, orang yang diubahkan menjadi orang yang secure, orang yang cukup di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kami mendapatkan kecukupan itu secara utuh. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kami. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.